بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum kita merayakan sholat id maghrib dipun laksanaken jam 10 menit lan kangge tunggu jam menika kangge kesuwun jumlah total perolehan infak sedekah dan zakat mal masih Nurunda Wahyu 469.450.000 rupiah. Para jamaah ingkang mila sakjroning monggo sambutan mewakili Bapak Kepala Desa dipun sumbangaken Bapak Amin Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri ugi masyarakat Desa Lawayo ingkang kula cintai. Alhamdulillah pagi ini kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hamba sing beruntung. Insya Allah sesaat lagi kula panjenengan lajeng melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Nurul Huda ingkang kula cintai. Para bapak jamaah sedherek ingkang minulya, pangapunten kula mewakili pemerintah Desa Lawayu, mewakili BPD, mewakili Bapak Ibu perangkat desa, mewakili pengurus NPRD, mewakili Bapak-bapak RW mulai RW setunggal ngantos RW 9, mewakili Bapak-bapak RT mulai RT setunggal ngantos RT 36, ibu-ibu PKK, ibu-ibu kader posyandu, teman-teman pemuda karang taruna dan BUMDes Badan Usaha Milik Desa menawi di dalam menjalankan amanah wonten khilafé, wonten kekurangan ini, wonten ingkang boten maksimal dumateng pelayanan dhateng panjenengan sedaya, kula minangka wakil sanes tujuan bumi pangapunten. Selamat berlebaran, selamat berhari raya bertemu dengan keluarga kita di rumah. Kita jalin silaturahim pada keluarga dan tetangga dan nyuwun barokah Fatihah. Kita niati kami masyarakat Desa Lawayu muga-muga dijauhkan dari barang musibah, dilancarkan rezekinya, dicukupi kebutuhannya, lagi angkat sedaya kesusahanipun, dan muga-mugi Desa Lawayu yang kita cintai ini dirahmati Allah dan diberkahi. Ada hadirinnya Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sedaya masyarakat Desa Lawayu ingkang mulya, kadang sambutan saking Bapak Kepala Desa Amin Iskandar Allah aturaken matur sembah nuwun dan makin ingkang ketiga sebagai imam dan khatib panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdul Muhsin MHI saking Pondok Pesantren Mambaus Shodiqin Suci Bandar Gresik. Para jemaah, para rawuh, para sedherek ingkang
kapindho paling akhir monggo kanthi sabantanipun khotbah kita sami sesarengan saling bermaaf-maafan di monggo mangke napa barisane sing teratur mangke monggo saling bersalaman posisipun bapak-bapak kanthi ibu-ibu ngoten di kanthi penting kanthi gayaken salam-salaman lan pun pengasosanipun kanthi terutama ibu-ibu mangke kasuwun nalinganipun khotbah kedua pun ngantos panjenengan sedaya berisik rame kalau suwun apa menika ngiraken khotbah ngantos sak rampungipun mekaten kami kula akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansha illa ma syaa Allah إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Allahu Akbar. Sallallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat wal jamaah mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام، وإذا شهد الخطيب أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم نور الإسلام والإيمان إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ويسر على إقامة الدين، واختم لنا إنك الخير ويا خير الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh, balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah,
usikum nafsi bitaqwallahi wa qad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyashhad wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Ayyuhal hadiruna wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Mengawali khutbah pada pagi hari ini, hari kita bersama-sama senantiasa selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan bersungguh-sungguh menjauhi apa yang menjadi larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita semuanya berkumpul di masjid yang mulia ini semata-mata memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketulusan hati, mudah-mudahan dengan guyubnya kita semua hadir di masjid yang mulia ini, satu bukti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang baik. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi 'abdihi khairan ista'malahu." Qala kaifa yasta'milu? Qala yuwaffiquhu li 'amalin shalihin qabla mautihi. Rawahu al-Imam Ahmad al-Tirmidzi. Baginda Nabi Muhammad bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'mala." Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hambanya menjadi hamba-hamba yang dipilih, menjadi hamba-hamba yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan hamba itu. Para sahabat bertanya, bagaimana caranya Allah memperlakukan hambanya? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, "Yuwaffiquhu li 'amalin shalihin qabla mautih." Yang kalau dipun gampilake kali Gusti Allah nglampahi amal ingkang saleh. Alhamdulillah. Kula pengen kiamat. Saya mendengarkan sendiri begitu semangatnya para warga desa Lowali ini dalam beribadah kepada Allah, baik melalui ibadah zakat, zakatul fitr, zakatul mal, sedekah dan lain sebagainya yang terkumpul uang sekian ratus juta yang saya dengarkan tadi. Ini mudah-mudahan menjadi bukti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah kita semua dalam menjalankan amal ibadah, dan itu adalah bukti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Adapun yang belum berkesempatan untuk bersungguh-sungguh menjalankan ibadah apapun itu bentuk ibadah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk, memberikan pertolongan, mempermudah kita semua menjalankan hal-hal yang baik. Karena apa? Karena kalau ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, akan tetapi kita tidak melakukan kebaikan itu, bahkan tidak ada penyesalan sama sekali. Itu adalah satu bukti bahwa hati kita tidak ada cahaya ilahi,
sebagaimana yang dihikmahkan, yang disampaikan oleh Shahibul Hikam Al-Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam min alamat mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwafaqat, di antara hati yang mati, di antara tanda-tanda hati yang tidak ada cahaya, di antara tanda-tanda hati yang mati, adamul husni ala ma fataka minal muwafaqat, tidak adanya penyesalan, boten susah belas kapan boten melampai ibadah, semerang di ibadah, tapi dari sakit melampai ibadah, anani mana itu boten gagal manangkan susah sama sekali, berarti tanda dia itu mautul qalbi, hatinya sudah mati. Wa kalau kana ma'alaman fa'alta binasallah, nanging ketika orang itu menjalankan perbuatan maksiat, maka tidak ada kesusahan sama sekali, tidak ada penyesalan sama sekali, seakan-akan setelah melakukan perbuatan maksiat menjadi biasa saja. Begitu juga ketika ada kesempatan untuk sholat, ketika ada kesempatan untuk zakat, ketika ada kesempatan untuk sodako, dan barusan kemarin setelah ada kesempatan untuk berpuasa, tapi itu semua tidak kita lakukan, dan hati kita tidak ada susahnya sama sekali, tidak ada penyesalan sama sekali, seakan-akan itu hal yang biasa. Bukti kalau memang hati itu sudah mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang tadi sudah saya bacakan. Mulai kemarin, mulai semalam, kita semua semangatkan baca kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Belum lagi tambah takbir yang menjadi rukun sholat yang selalu kita ucapkan ketika kita menjalankan sholat lima waktu dan sholat-sholat sunat yang lain. Belum lagi takbir yang disunahkan, baik itu takbir untuk rukuk, takbir untuk sujud, takbir untuk irtifa. Kalimat-kalimat takbir selalu kita kumandangkan di saat kita sholat dan di saat kita di luar sholat. Ini adalah takbiran sekaligus berkali-kali kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pengertian begitu kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Besar. Bahkan kalau kita teliti ayat tadi, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala, adanya hari raya diawali dengan bacaan takbir, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala hadakum. Takbir yang kita baca ini satu bukti bahwa kita tidak bisa melakukan apapun tanpa pakunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ayat itu, walitukabbirullaha, kenapa kita bertakbir? Ala hadakum, atas hidayah Allah yang telah diberikan kepada kita. Kita tidak bisa menjalankan ibadah tanpa pakunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa menjalankan ibadah puasa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sombong kita bisa melakukan ini dan kita bisa melakukan itu, sementara kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi saja ketika menjalankan kebaikan, ketika menjalankan amal yang soleh, ketika melakukan apapun, seraya berkata, Wallahi laula anta tadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wasabbitin aqdama lakaina. Kata baginda Nabi, Allah demi Allah, laula anta tadaina, andai tanpa engkau maka saya tidak akan mendapatkan petunjuk. Wala tasaddaqna,
andai tanpa engkau ya Rob, saya tidak akan bisa melakukan sedekah. Wala sallina, andai tanpa pertolongan engkau ya Rob, maka saya tidak akan bisa menjalankan sholat. Wa anzilan sakinatan alaina, maka dari itu turunkanlah kepada kami ketenangan jiwa kami. Wasabbitil aqdama bil laqaina, dan tetapkanlah kaki kami teguh menjalankan perintahmu meskipun tantangan silih berganti, meskipun musuh kita telah menghadap kita, baik itu musuh-musuh eksternal atau musuh-musuh internal, yaitu nafsu kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari itu sulit kiranya tanpa hidayah Allah kita bisa menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh ini. Sulit kiranya. Maka karena maklumat taufik hidayah Allah sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh. Jangan sok itu adalah murni usaha kita tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Maka dari itu kita diingatkan oleh Syaikhul Hikam, la taqwa ta'atu di annaha barazatika wa biha min annaha barazat min Allahi ilaika. La taqwa sampun bukan sakit melampai taat ananing yang baik ada keyakinan kata anjali pun sakit melampai taat niku kraten yang baik yang baik boten kraten Gusti Allah. Ananing waqra biha, berbahagialah karena bisa melakukan ibadah, karena bisa melakukan ketaatan di annaha barazat min Allah, karena itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam satu ayat, qul bi fadlillahi wa rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun. Qul bi fadlillah, katakan Muhammad, dengan fadl Allah, dengan anugerah Allah dan dengan rahmat Allah, maka kita bisa melakukan ini. Maka dari itu berbahagialah orang yang menyandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terkait dengan itu, takbir mengingatkan kita, tidaklah layak kita sebagai manusia untuk menyombongkan diri. Siapapun kita, apapun jabatan kita, seberapa ilmu yang telah diberikan kepada kita, sangat-sangat dan sangat tidak layak kita menyombongkan diri, mengakukan diri seakan-akan tanpa peduli kepada yang lain, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua melalui ayatnya, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wallahu, tetapi Allah akhrajakum iku ngetokake sinten Allah ing sira kabeh min butuni ummahatikum saking pira-pira wetenge pira-pira ibu sira kabeh. Kita ada di dunia ini karena ada yang mengadakan, yaitu Zat yang Maha Ada. Sebelum dunia ini ada, Dia sudah ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan ada di dunia ini kalau tidak diadakan, kalau tidak diadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang mengeluarkan kita semua dari perut ibu kita semua. Tidak sedikit orang yang sudah ada di dalam kandungan ibunya, akan tetapi belum menikmati kehidupan dunia ini karena sudah meninggal dunia di dalam kandungan perut ibunya. Maka dari itu kita yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan dunia ini patut dan sangat patutlah untuk kita syukuri. Kita tidak bisa apa-apa. Kemudian Allah memberikan kita pendengaran. Ibu turuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kalian tidak mengetahui apapun. Kita ingat bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya, dia belum bisa apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Akan tetapi waja'ala lakum syam'a wal absar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pendengaran, penglihatan, hati,
la'allakum tashkurun. Artinya apa? Tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita kadang-kadang tidak sadar banyak yang kita pikirkan tapi tidak tercapai. Di luar sana banyak orang sakit tapi tidak sembuh karena Allah tidak menghendaki dia sembuh. Di luar sana banyak orang yang ingin minta harta benda yang banyak tapi tidak kunjung datang jual harta benda yang banyak itu karena Allah tidak menghendaki. Banyak keinginan-keinginan yang ada di kepala kita akan tetapi tidak tercapai. Karena apa? Karena itulah kelemahan dan kebodohan kita. Pada hakikatnya kita ini jahil. Pada hakikatnya kita ini dhaif. Yang maha alim dan yang maha qul adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala alam semesta ini. Itulah esensi mata takbir yang kita baca setiap saat, wabil khusus pada saat Idul Fitri dan Idul Adha seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Teringat apa yang dikatakan oleh salah seorang ahli tasawuf, kam bin rajulin yang nasibil asbab wa yansa'ul syabbihan. Banyak orang yang mendewakan sebab akan tetapi lupa pada siapa yang membuat sebab itu. Terkadang begitu kita ucapkan terima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita, sehingga saking banyaknya, saking tingginya ucapan kita terima kasih kepada orang itu, sehingga kita lupa yang menjadikan orang itu berbuat baik kepada kita itu siapa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidak akan bisa berbuat baik kepada kita tanpa digerakkan oleh Allah hati dan organ lainnya untuk berbuat baik kepada kita. Orang tidak akan bisa melangkahkan kakinya dari rumah menuju masjid ini kalau memang Allah tidak memberikan kesehatan, kalau memang Allah tidak mendidikkan jantung dan hati orang itu untuk bergegas ke masjid ini. Maka apapun yang kita lakukan semua adalah bi'iradatillah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puasa yang baru saja kita kerjakan, puasa Ramadan. Kalau tadi sudah saya sampaikan, semata-mata ini adalah maunah. Tidak banyak orang yang mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tuntas menjalankan ibadah bulan puasa 1 bulan penuh. Karena apa? Puasa adalah ibadah yang membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, innama yuwaffas shobiruna ajrahum bighairi hisab. Mayoritas ulama ahli tafsir menafsirkan kata-kata shobirun di situ adalah shobirun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-shabri was-shalah. Mayoritas ulama tafsir juga mengartikan kata-kata sabar di dalam ayat itu adalah ibadah puasa. Ibadah puasa adalah ibadah yang membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Sekali lagi, apa hidayah dan bangunan Allah, kita tidak akan mampu untuk melakukan ibadah puasa itu karena membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atensi khusus bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal perbuatan anak Adam itu untuknya bila siap kecuali ibadah puasa. Wa innahu li, ibadah puasa itu untuk wa ana ajzibi, dan saya akan memberikan balasan tersendiri bagi orang-orang yang berpuasa. Artinya apa? Ibadah puasa adalah ibadah yang potensi ikhlasnya lebih tinggi daripada riyanya. Kalau ibadah-ibadah yang lain selain ibadah puasa masih mudah disaksikan oleh orang, tapi kalau ibadah puasa sulit untuk ditembus oleh indera seseorang. Karena apa? Karena faktanya ada orang yang nampaknya
kelihatannya puasa karena badannya lemas, tiba-tiba tidak puasa. Banyak orang yang kelihatannya segar bugar, kayak tidak puasa, tapi ternyata dia puasa. Itulah kenapa ibadah puasa mendapatkan atensi tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam hadis qudsi Allah bersabda, wa ana ajzibi, saya sendiri yang akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berpuasa. Maka dari itu janjinya man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang benar-benar melakukan ibadah puasa ini bagi yang mendapatkan pertolongan Allah menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh, karena tidak ada udur, maka dia menjalankan ibadah 1 bulan penuh. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang itu akan mendapatkan ampunan dari Allah. Allah diampuni dosa-dosanya. Lahir sebagaimana bayi yang baru lahir. Maka dari itu wajar kalau memang bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang menjalankan ibadah. Baginda Nabi telah pernah bersabda, suatu saat ketika Nabi berkhutbah, tangga pertama Nabi mengatakan amin, tangga kedua Nabi mengatakan amin, dan tangga ketiga Nabi mengatakan amin. Para sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Amin yang pertama, malaikat Jibril mengatakan, barang siapa yang memasuki bulan Ramadan akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangatlah rugi orang itu. Yang kedua, barang siapa yang ketika nama disebutkan dan orang itu tidak mengikutinya dengan bacaan sholawat, maka rugilah orang itu. Yang ketiga, barang siapa yang orang tuanya masih hidup, kedua-duanya atau salah satunya, akan tetapi orang itu tidak bisa menjadikan orang tuanya sebagai jalan dan kunci untuknya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sengsara orang itu. Rohina itu rojilin, sengsara orang itu yang tidak bisa masuk surga karena tidak bisa menjadikan orang tuanya sebagai jalan dan kunci untuknya memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga rugilah orang itu yang menanti bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ada 4 golongan yang meskipun dia ada di bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah mudbiru khamrin, yaitu orang yang biasa mabuk. Yang kedua adalah akhir diwali, orang yang berani kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah qati'ur rahim, orang yang memutus tali persaudaraan. Dan yang keempat adalah musyafir, orang yang di dalam hatinya ada permusuhan dengan sesama muslim, apalagi keluarganya sendiri, apalagi tetangganya sendiri. Meskipun puasa, meskipun ibadah-ibadah yang lain dilakukan di bulan Ramadan, akan tetapi maghfirah Allah tidak kunjung datang. Karena apa? Maghfirah yang sebenarnya datang kepadanya di bulan Ramadan tertutup oleh sifat-sifat jelek yang dia lakukan, yaitu pemabuk keras. Yang kedua adalah orang yang berani pada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah orang yang memutus tali persaudaraan. Dan yang keempat adalah orang yang di dalam hatinya ada permusuhan di antara sesama muslim. Maka dari itu, jangan tutup pintu maghfirah untuk kita dengan perbuatan-perbuatan yang menguji maghfirah itu sendiri. Terus ditanya, bagaimana kalau orang tua saya sudah meninggal dunia? Caranya bagaimana saya dijadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tua? Satu ketika baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, innal abdala yamutu walidahu aw ahad
Sesungguhnya hamba innal abda seluruhnya kawula layak mutu iku yang mati walida sapa wong tuwa lorone al-abdu au ahaduhuma utawa salah siji walida wa annahu lahu ma'atin wonten tiyang sing tiyang sepahe sampun tilar donya kali-kali kali salah setunggalipun tapi lari iki wau nangkang tiyang sepahe oleh lari iki wau boten nate ngrekakaken maneh tiyang sepahe begitu ditinggal kejadian sepahe lari iki wau mikir kek nopo carane tetes anak ingkang berbagi kembali tiyang sepahe sementara tiyang sepahe sampun tilar donya kanjeng Nabi memberikan jawaban fala yazal yad'u lahuma wa yastaghfiru lahuma hatta yaktubahu orang itu tadi caranya gimana meskipun ketika orang tua kita belum masih hidup kita belum sempat berbuat baik kepada orang tua dan selalu menyakiti hati orang tua dan sekarang orang tua kita sudah meninggal dunia bagaimana caranya menghapus status kita dari anak yang durhaka menjadi anak yang berbakti kepada orang tua tak kala orang tua itu sudah meninggal dunia. Baginda Nabi memberikan jawaban dan memberikan nasihat hendaknya orang itu atau anak itu selalu mendoakan orang tua dan selalu memohonkan ampun orang tua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga status anak durhaka itu diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan kita sosok Idul Fitri ini dengan menghadiri Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita hilangkan, kita usahakan, kita tanggulkan ego kita sementara ini untuk memasuki bulan suci ini dengan melapangkan hati berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada orang tua, anjar saat dengan keluarga sehingga pintu-pintu yang mengunci tentangnya maghfirah itu kita hilangkan dari diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wad dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbi irham wa anta arhamur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'ala al-ummati bi tamamil ihsan wa 'ala 'alaiha bi fadlihi wa minanihi. وجعل هذا اليوم يوم عيد الأضحى المسمى في السماء يوم الجائزة مكتب الله رحمته للأمة خاصة للصائمين في الغفران وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد يا أيها الحاضرون والحاضرات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بكرسي ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأغيار منهم والأموات وضائف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا إن الأعداء قد طغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه